Guru saya yang alhamdulillah pada malam hari ini sempat hadir, dan yang saya hormati jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di dalam masjid yang kita cintai ini. Semangat Bu, semangat, Bapak semangat, semangat. Nampaknya saya tengok pada malam hari ini tidak ada satupun tanda titik letih yang ada di muka bapak-bapak dan ibu-ibu. Semuanya saya tengok semangat, mukanya berseri-seri bagaikan cahaya rembulan malam. Mantap Pak, mantap Bu. Sekarang kita sudah memasuki malam puasa ke-12. Sudah banyak kita melewati malam-malam sholat tarawih. Sudah banyak kita melewati puasa mulai dari malam 1 sampai malam sekarang. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan kita iman yang kuat, takwa yang kuat, ikhlas hati yang kuat, sehingga kita masih semangat dalam mengerjakan ibadah puasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur marilah bersama-sama kita ucapkan. Marilah bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat limpahan rezekinya, berkat limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya dan keberkahannya, kita masih bisa diberikan kesehatan, kita masih diberikan kondisi badan yang sehat walafiat, luar maupun dalam. Alhamdulillah. Karena berkat izin Allah Pak, kita masih bisa menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini. Karena banyak orang yang sudah dicabut nikmatnya untuk menjumpai bulan suci Ramadan yang ada di tahun ini. Tapi kita semua pada malam hari ini berkumpul bersama, sehat badan, rohani dan jasmani. Itu adalah satu kenikmatan yang sangat besar bagi kita yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat beriringkan salam, tak lupa juga marilah bersama-sama kita kirimkan kepada roh junjungan alam. Siapa dia? Putranya Abdullah, cucunya Abdul Muttalib, keponakannya Abu Thalib, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan satu lafaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwalun nas bil yaumil qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Kata Nabi Muhammad, orang yang paling aku kenal di hari kiamat, orang yang paling aku utamakan di hari kiamat, orang yang paling aku dahulukan di hari kiamat, siapa dia? Dia adalah orang-orang yang banyak membaca sholawat atasku. Nah, jadi Bapak Ibu, kita bisa mengaku kalau kita betul-betul penduduk negara Indonesia. Kita bisa mengaku kalau kita betul-betul penduduk asli negara Republik Indonesia. Dengan apa? Dengan KTP. KTP kita di negara Indonesia bentuknya peta bulat, ada fotonya. Betul Bu? Betul Pak? Betul. Tapi besok apa KTP kita besok? Kartu tanda pengenal kita besok, ketika di padang mahsyar, ketika kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi satu, apa tanda pengenal kita dengan Nabi Muhammad SAW? Ialah lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Nabi besok bisa kenal dengan kita, bisa tahu dengan kita kalau kita pernah banyak baca sholawat, kalau kita sering melazimkan sholawat, sering mengamalkan sholawat dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ala wa auladana wa jami'a masyayikhina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan Bu, Pak, dengan kita baca salawat tadi, besok kita bisa diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya yang banyak-banyak mengamalkan salawat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwasanya di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan maghfirah ini, ada satu makhluk Allah yang sangat merindukan kita. Ada satu ciptaan Allah yang sangat sayang kepada kita. Siapa dia? Ialah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak mana dia bisa kenal? Apa dia kenal dengan kita? Dia kenal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ketika di bulan suci Ramadan, surga itu merindukan 4 macam golongan manusia. Nah, itu ada daku di antara yang 4 itu. Ada tak kiroi? Ada tak Pak itu? Kiroi di antara yang 4 Pak? Insya Allah pasti ada. Apa yang pertama? Ta'alil Quran. Orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang rajin mentadarus Al-Quran, orang yang rajin mengamalkan isi kandungan Al-Quran ketika di bulan suci Ramadan, maka dia akan dirindukan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu baru macam yang pertama Bu. Kemudian macam yang kedua yang surga sangat merindukan manusia itu adalah apa dia? Hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang suci, bulan yang bersih. Kita dituntut sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, agar ketika bulan suci Ramadan sudah tiba, dituntut jasad kita, tubuh kita ini, hati kita, semuanya dituntut untuk bersih. Salah satunya lisan kita. Jangan sampai kita setiap hari selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, kata-kata yang selalu mencaci orang lain. Karena kata-kata, apabila kita keluarkan kata-kata itu, kata-kata yang menyakiti hati orang lain, maka bisa jadi surga tidak akan merindukan kita. Aku tadi Jok ke pasar beli lauk semur, aku sangko ayam, koloknya tahu. Kata, memang gak ada hasil tukang jualan. Yo sama Jok, tadi aku ke pasar beli lauk gulai, sangko isinya ayam, koloknya terus. Tak hasil tukang jualan. Nah, kalau bisa kita hindari, kita mengeluarkan kata-kata yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kepada semuanya pada bulan suci Ramadan ini, karena ini adalah bulan yang suci, bulan yang mulia daripada bulan yang lain, kita sama-sama menjaga lisan kita.
Bagaimana cara menjaganya? Dengan banyak-banyak berzikir atau bersolawat kepada Nabi. Kemudian macam yang selanjutnya, macam yang ketiga yang surganya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat merindukan kita adalah wa mut'imil ji'ani, dan mereka yang memberi makan orang yang lapar. Tuh, jadi banyak caranya, atau bisa disebut dengan sedekah. Apapun yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, lakukan. Asal itu perbuatan yang bijak, perbuatan yang baik, yang bisa mendatangkan pahala, lakukan. Sedekah tidak hanya dengan harta, sedekah tidak hanya dengan uang, tapi sedekah bisa dilakukan dengan tenaga atau akal pikiran kita kepada orang lain. Kalau tidak bisa sedekah dengan harta, tidak bisa sedekah dengan makanan, ketika datang kita ke masjid, nah contohnya pada malam hari ini, infakkan sedikit harta kita, walaupun itu 1000, karena pahala yang ada di bulan suci Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu perbuatan baik yang kita lakukan, satu amal soleh baik yang kita perbuat di bulan suci Ramadan ini, Allah lipatkan gandanya, Allah lipat gandakan pahalanya. Yang tadinya kita dapat 1, jadi dapat 1000. Alhamdulillah. Jadi itu tadi baru macam yang ketiga. Macam yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang sangat surganya Allah sangat rindu kepada kita, apa itu? Was-shaimina fi syahri Ramadan. Nah, itu kenal tuh Pak, itu kenal tuh. Dan mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, jadi kini kau surga Bu, mungkin lagi rindu dengan kita. Kapan lah ya Allah Wah Abdul untuk masuk ke dalam pintuku. Ada sih kau Abdul Bu? Tidak ada. Kapan lah ya Allah bulan tuh bisa masuk ke dalamku. Kalau bulan sudah masuk ke dalamku ya Allah, maka akan kujamin segala keinginannya, akan kukabulkan segala apa yang dia minta. Tunian kalau surgaku. Mungkin ini kau di atas kan. Dan jadi itulah tadi macam-macam orang yang sangat surganya Allah sangat rindu kepada kita. Atau ada berapa macam Bu? Ada 4. Yang pertama tadi orang yang rajin membaca Al-Quran. Yang kedua tadi orang yang menjaga lisan. Yang ketiga orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya yang ada di tahun lalu dan yang di tahun yang akan datang. Nah, jadi Bu, Bapak sekalian, kalau puasa kita tadi selama dari puasa pertama sampai puasa malam itu dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan serta ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita yang di tahun lalu dan dosa kita yang akan datang. Tuh, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin tadi apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, dan bisa diamalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, menyakiti hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi